Pernahkah kita berpikir, setelah seumur hidup mencurahkan segalanya untuk anak-anak, pada akhirnya masih adakah tempat untuk kita di hidup mereka? Tokoh cerita hari ini adalah seorang ayah yang menjadikan putrinya segalanya. Bersama istrinya, mereka menjual rumah satu-satunya. Dari hasil penjualan itu, mereka sisihkan 5 miliar rupiah, semata-mata agar sang putri bisa kuliah di luar negeri dan punya masa depan yang cerah. Putrinya berjanji, setelah lulus, dia akan pulang. Tapi sampai suatu hari, sang istri meninggal dunia. Sang ayah mengurus semua prosesi pemakaman sendirian. Di ruang duka itu, tak terdengar sepatah pun dari anak perempuannya yang ada di seberang lautan. Bahkan ucapan, "Ayah, aku segera pulang," pun tak mampu terucap. 3 tahun kemudian, sang ayah memutuskan untuk berhenti menunggu. Ia berangkat sendiri ke Inggris. Bukan untuk menuntut, hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana kabar anak yang dulu dibesarkannya dengan penuh cinta. Namun saat berdiri di depan pintu rumah itu, saat akhirnya membuka pintu, yang dilihatnya bukan senyum sang anak, bukan pelukan hangat yang selama ini ia bayangkan, melainkan sebuah pemandangan yang membuatnya memilih untuk berbalik tanpa berkata sepatah pun. Tidak ada amarah, tidak ada air mata, hanya keheningan dan keikhlasan seorang ayah yang diam-diam melepaskan. Apa yang sebenarnya dilihatnya di balik pintu itu? Diam seperti apa yang membuat hubungan itu hancur? Selamat datang di Cahaya Usia Tua. Hari ini, kita tidak bicara tentang cita-cita. Kita bicara kenyataan. Ketika cinta dan pengorbanan mulai dilupakan, bagaimana kita, para orang tua, menghadapi masa tua kita? Namaku Zainab, usia 64 tahun. Sekarang aku tinggal di sebuah apartemen kecil di Jakarta Selatan. Jendela kamarku menghadap ke halte bus, sepanjang hari ramai dan bising. Kata ibu kos, aku ini penghuni paling tenang. Tidak banyak bicara. Jujur saja, memang tak ada lagi yang perlu diperdebatkan dalam hidupku. Saat paling ramai dalam hariku adalah pukul 4 sore, ketika aku ikut antre diskon 30.000 di minimarket. Orang-orang yang ikut antre pun sama sepertiku. Rambut sudah memutih, tubuh mulai bungkuk. Kami pura-pura tak saling kenal. Padahal sebagian besar wajah sudah akrab. Kadang kami ngobrol sedikit. Anakmu pulang nggak lebaran kemarin? Cucumu udah umur berapa? Dan saat giliranku ditanya, aku selalu menjawab sambil tersenyum, anakku di Inggris. Katanya, dia pasti pulang. Tapi ban aku sendiri tak yakin pada kalimat itu. Dia sudah pergi 10 tahun lalu. Berkali-kali berjanji akan pulang. Tapi tahun demi tahun berlalu dan bayangannya pun tak pernah terlihat. Dulu, setiap menjelang lebaran, aku masih menempelkan tulisan "Selamat datang Rainy" di depan pintu. Tapi sekarang, bahkan menempel stiker pun sudah tidak kulakukan. Aku tidak langsung kehilangan harapan. Aku masih ingat dengan jelas, tahun 2013, Rainy baru lulus sarjana dan diterima di program S2 Universitas London. Jurusannya tentang studi budaya, teori postkolonial, identitas antar budaya. Aku tidak mengerti semua itu, tapi wajahnya terlihat begitu percaya diri. Aku hanya bisa mengangguk. Suamiku, Pak Rahman, bahkan lebih bangga lagi. Anak kita sekolah di luar negeri, ini kebanggaan keluarga, katanya sambil menghitung-hitung diam-diam bagaimana membiayainya. Biaya hidup dan kuliah per tahun mencapai 2 miliar dan harus kuliah selama 3 tahun. Tabungan kami jelas tidak cukup. Apa kita jual saja rumah? Kataku cepat. Kami tinggal di rumah tua di pinggiran Jakarta. Tidak mewah, tidak ada lift, bangunan sudah tua. Tapi rumah itu sudah kami tempati 30 tahun. Rainy tumbuh besar di sana, dari bayi sampai kuliah. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Tapi aku tidak ragu. Dalam hatiku cuma ada satu hal. Selama anakku bisa melangkah lebih jauh, semua itu layak dikorbankan. Akhirnya rumah itu laku 18 miliar. Ditambah tabungan kami, terkumpul 23 miliar lebih. Aku sisihkan 5 miliar dalam rekening khusus untuk biaya kuliah Rainy. Bu, ibu benar-benar rela? Tanya Rainy dengan mata berkaca-kaca. Tentu, jawabku. Setelah lulus, kamu kerja, menikah, kita beli rumah baru. Aku tertawa. Kamu pulang, ibu masakan semur daging kesukaanmu. Dia pun ikut tertawa. Tenang bu, aku pasti pulang. Aku bukan tipe orang yang lupa kampung halaman. Aku masih ingat malam itu. Kami makan malam bersama. Rainy yang biasanya malas bantu, malam itu mencuci piring sendiri. Lalu menulis satu kertas kecil dan menempelkannya di kulkas. Bu, tunggu aku pulang. Kita ke Solo, makan soto dagingnya. Hari dia berangkat, kami antar ke Bandara Soekarno-Hatta. Dia memakai mantel krem, menarik koper hitam, tampak seperti gadis dalam majalah luar negeri. Di depan gerbang keberangkatan, aku tak bisa menahan tangis. Dia memelukku erat. Bu, terima kasih, tunggu aku 3 tahun. Aku pasti pulang.
Tapi 3 tahun berubah jadi 10 tahun. Sekarang setiap pagi, aku buat kopi, buka TV, lalu buka aplikasi chat. Tidak ada pesan baru. Kertas kecil di kulkas sudah pudar warnanya, tapi aku tak tega mencabutnya. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah dia benar-benar lupa janji itu? Saat awal di Inggris, Rainy sering kirim kabar. Dia tinggal di rumah kecil sewaan. Lama-lama dia mulai jarang memberi kabar. Awalnya seminggu sekali, lalu 2 minggu sekali. Lalu hanya aku yang terus menyapa lebih dulu. Sering jawabannya, Bu, minggu ini tugas banyak banget. Nanti ya. Minggu depan, aku ada short trip keluar kota. Dan akhirnya, pesan hanya dibaca tapi tak dibalas. Pernah 2 minggu penuh dia tak membalas pesanku. Aku panik. Pagi-pagi jam 7 menelepon, baru 2 kali berdering. Sudah diputus. Setengah jam kemudian hanya 1 pesan masuk. Bu, di sini masih jam 2.30 pagi. Aku terdiam, lalu buru-buru membalas. Maaf, Ibu lupa perbedaan waktu kita. Ibu cuma pengen dengar suaramu. Tapi dia tidak membalas. Tidak menelepon balik. Hari itu aku duduk di dapur sambil makan mie instan. Airnya belum matang sempurna, mie-nya masih keras. Tapi aku tetap mengunyahnya pelan-pelan, seakan sedang menelan pil pahit yang tak bisa kuucapkan. Pak Rahman melihat wajahku murung, bertanya, "Ada apa?" Aku jawab sambil tersenyum hambar. Namanya juga anak udah besar, pasti sibuk sama urusannya sendiri. Padahal dalam hati aku terus mencari-cari alasan buat membenarkannya. Lingkungan baru, tekanan bahasa, tugas kuliah, semua bisa kupahami. Tapi aku juga mulai terbiasa dengan satu kebiasaan baru. Setiap kali dia tidak membalas pesan, aku tulis tanggalnya di kalender. Kutulis, tidak dibalas, terlalu sibuk, tidak sempat video call. Sampai suatu hari, aku membuka halaman kalender itu. Dan sadar bahwa dalam sebulan penuh, dia tak pernah berbicara lebih dari 3 kalimat padaku. Satu malam, Pak Rahman duduk di sofa sambil baca koran, lalu bertanya, "Kamu rasa Rainy sudah tidak butuh kita lagi?" Aku menggeleng, tapi mulutku tak bisa menjawab. Waktu itu musim tengah tahun. Aku membuatkan lemper isi ayam jamur kesukaannya. Ku kemas dalam kotak besar, lalu kirim ke London. Ongkirnya 700.000, tapi aku ikhlas. 2 minggu kemudian, paket itu dikembalikan. Catatannya, alamat tidak ditemukan. Penerima tidak dikenal. Aku kirim pesan, "Kamu pindah rumah ya?" Dia jawab, "Oh iya Bu, aku baru pindah. Lagi ribet lupa kasih tahu." Aku balas, "Nggak apa-apa, nanti Ibu catat ulang ya." Tapi dia tidak membalas lagi. Tidak mengirimkan alamat baru. Sejak saat itu, kadang aku terbangun tengah malam hanya untuk mengecek HP. Kalau pesanku belum dibaca, aku merasa lega. Tapi kalau sudah dibaca dan tidak dibalas, rasanya jauh lebih sakit. Pernah suatu malam, aku tak tahan. Aku menelepon langsung. Begitu tersambung, aku langsung berkata, "Rainy, apa kamu sudah nggak mau bicara sama ibu lagi?" Di seberang sana, suasananya ramai, seperti sedang di tempat umum. Dia bilang, "Bu, kok tiba-tiba nelpon? Aku lagi di luar nggak enak kalau ngomong." "Aku cuma pengen dengar suaramu," bisikku. Dia terdiam beberapa detik. "Lagi banyak tekanan di sini, Bu. Banyak tugas. Tolong jangan sering telepon ya." Aku pasti balas. Setelah telepon ditutup, aku duduk di sofa selama 1 jam. Suara TV pun terasa mengganggu. Di dalam hati ada bisikan kecil muncul. Apakah dia sudah berubah? Tapi aku tidak berani mengatakannya keras-keras. Kertas kecil di kulkas bertuliskan, "Bu, tunggu aku pulang. Kita ke Solo makan soto daging." Sudah menempel di sana hampir 2 tahun. Tulisannya mulai pudar, tapi setiap kali menuang air, mataku pasti melihatnya. Aku terus meyakinkan diri. Selama kertas ini masih ada, dia pasti pulang. Maret 2019. Cuaca di Jakarta masih dingin. Pagi hari sekitar pukul 6, aku bangun lebih awal untuk mencuci beras dan menanak bubur. Baru saja kutup panci, tiba-tiba terdengar suara keras dari kamar mandi. Cuk! Aku berlari masuk dan melihat Pak Rahman tergeletak di lantai. Tubuhnya kejang, wajahnya pucat, bibirnya membiru. Matanya terbuka tapi tidak melihatku. "Pak Rahman!" teriakku. Tanganku gemetar, hampir tak bisa memegang ponsel. Dengan langkah kacau, aku menelepon 109. Saat ambulans tiba, aku masih duduk di depan pintu. Bahkan belum sempat memakai sandal. Petugas medis bertanya, "Ada riwayat penyakit? Minum obat apa saja?" Mulutku terbuka, tapi tak bisa menjawab. Aku hanya menangis. Lampu ruang gawat darurat menyala seharian. Setelah dipindah ke ruang ICU, dokter memanggilku. "Ibu, ada pendarahan besar di otak. Pembuluh darahnya pecah. Mungkin malam ini tidak akan bisa bertahan." Kakiku lemas. Dunia seakan berputar. Pak Rahman terbaring di ranjang. Wajahnya masih hangat. Selang oksigen masih terpasang di mulutnya. Aku menahan tangis, menggenggam ujung jaket di saku luar dengan erat. Sambil menjaga di sampingnya, aku terus menelepon Rainy. Pertama tidak dijawab.
Kedua, masuk ke voicemail. Ketiga, baru dia kirim pesan, "Bu, aku lagi meeting, nanti aku hubungi." Aku menggigit bibir lalu membalas, "Ayahmu pingsan, sekarang di ruang ICU. Kata dokter keadaannya sangat kritis." Setengah jam kemudian, dia menelepon, suaranya pelan seperti sedang di bawah selimut. "Bu, serius banget ya?" Aku menarik napas dalam-dalam. Dokter bilang malam ini mungkin tidak bertahan. Hening. Lalu aku bertanya, "Kamu bisa pulang nggak?" Dia tidak menjawab. Hanya terdengar napas yang terburu-buru, seolah ingin bicara tapi tak sanggup. Aku berbisik, "Ayahmu masih nunggu kamu. Panggil dia sekali saja, bilang ayah." Begitu kalimat itu keluar, hatiku seperti disayat, tenggorokanku tercekat. Air mata langsung mengaburkan pandangan. Beberapa saat kemudian dia menjawab, Aku usahakan. Usahakan." Kata itu bagai plester tipis, tidak menyembuhkan, tidak menenangkan, hanya membuatku sadar, dia tidak akan pulang. Pukul 11.30 malam, dokter keluar dari ruang ICU. "Ibu, beliau pergi dengan tenang, tidak merasakan sakit. Tapi aku rasanya seperti mati dari dalam." 3 hari berikutnya, aku hidup seperti robot. Mencari layanan duka, beli kain kafan, pilih tempat pemakaman, pesan keranda, mengurus surat-surat. Setiap keputusan harus kuambil sendiri. Setiap rupiah harus kubayar sendiri. Setiap orang harus kutemui sendiri. Aku memakai jaket hitam. Berkali-kali berkata di telepon, "Suami saya sudah meninggal. Terima kasih atas kedatangannya." Ada yang bertanya, "Raini pulang nggak?" Aku jawab, "Visanya belum jadi. Nggak bisa pulang kali ini." Tidak ada yang memarahi. Tapi dari tatapan mereka, aku bisa lihat, oh, anak itu benar-benar tidak pulang. Aku menempelkan sendiri kertas duka cita, menyiapkan air mawar, membaca doa-doa. Malam itu angin besar, lampu sering mati. Sambil menyalakan kembali lilin, aku menangis. Air mata jatuh ke tangan terasa dingin. Pukul 2 dini hari, aku duduk sendirian di luar ruang duka. HP menyala. Pesan suara dari Raini, "Bu, maaf, aku benar-benar nggak bisa pulang. Aku akan doakan ayah dari sini. Jaga kesehatan ya, Bu." Aku mendengarkan suara itu sambil menggenggam HP erat-erat. Tangan basah. Sebelum menekan layar, aku tidak membalas sepatah kata pun. Malam saat ku pulang dari pemakaman Pak Rahman, rumah terasa hampa. Aku tidak menyalakan lampu, tidak makan malam, tidak melakukan apapun. Aku hanya duduk di sofa, menatap kartu kecil yang dulu ditulis Raini saat masih kecil. "Abi, nanti kalau aku sudah besar, aku akan cari uang banyak dan rawat Abi." Aku mendekap kartu itu di dada, dan malam itu air mataku tidak berhenti mengalir. Keesokan harinya, saat merapikan barang-barang almarhum, aku menemukan buku tabungan dan beberapa surat. Ternyata uang yang disimpan Pak Rahman tidak banyak. Sebagian besar ia gunakan diam-diam untuk membelikan buku dan bahan referensi buat Raini. Ada satu surat yang belum pernah dikirimkannya. "Terkadang Abi kangen banget sama kamu, Raini. Tapi Abi nggak mau ganggu. Asal kamu bahagia, itu cukup." Aku masuk ke kamar mandi dan menangis sendirian. Aku bahkan tak sanggup menatap wajahku sendiri di cermin. Setelah itu, aku pergi sendiri untuk melihat kembali makam tempat Pak Rahman dimakamkan. Petugas bertanya, "Bu, nggak ada keluarga yang mendampingi?" Aku jawab pelan, "Nggak usah, saya sendiri saja." Aku memilih tempat yang menghadap timur, supaya setiap pagi Pak Rahman bisa melihat matahari terbit. Sebelum pergi, aku berbisik di depan makam itu. "Tenang ya, aku akan bantu menunggu Raini." Tapi jauh di dalam hati, aku tahu mungkin dia takkan pernah kembali. Setelah semua urusan selesai, aku baru bisa duduk santai di rumah. Kupasang air panas untuk teh, tapi tanganku gemetaran terus. Foto kecil Pak Rahman aku bingkai dan letakkan di pojok ruang tamu, kututupi kain merah. Karena semasa hidup Pak Rahman tidak tahan panas, aku letakkan tikar bambu di bawah bingkainya. 3 hari berlalu, aku menunggu kabar dari Raini. Yang kuterima hanya satu pesan. "Ibu, aku juga sangat sedih. Tadi malam aku mimpi Abi. Dia pakai jas berdiri di pinggir sungai dan tersenyum padaku." Aku membaca pesan itu lama sekali. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar mimpi atau hanya sedang menghibur diri. Dengan hati-hati aku membalas, "Abi, kamu sampai detik terakhir pun masih yakin kamu akan datang?" Dia membalas panjang. Katanya saat itu dia tidak bisa pulang karena perusahaan di Inggris melarang cuti, takut mempengaruhi proses visa. Dia bilang sudah mendoakan ayahnya dan akan berdonasi untuk kebaikan almarhum. Setiap baris itu justru membuat hatiku semakin dingin. Akhirnya, kalimat yang sudah kutulis dan hapus 3 kali, kukirim juga. "Kamu bahkan tidak bersedia mengantarnya untuk terakhir kali." 2 jam kemudian dia baru membalas, "Ibu, tolong jangan emosional. Ibu pikir aku di sini tidak susah? Ibu sendirian di Indonesia, aku juga sendirian di London. Setiap malam kerja sampai jam 10.
Aku bukannya nggak peduli, tapi hidupku juga berat. Membaca itu, hatiku seperti dipukul. Hari-hari setelahnya, aku mulai merapikan lemari Pak Rahman. Jas, topi, sepatu, aku lipat satu persatu untuk disumbangkan. Setiap kali melipat, aku teringat caranya berdiri di depan pintu sambil bertanya, "Zainab, aku terlihat terlalu tua nggak?" Bajunya masih beraroma dirinya. Saat aku buka kulkas untuk ambil kecap, mataku tertumbuk pada secarik kertas. "Ibu, nanti kalau aku pulang, ayo kita ke Tegal makan sop buntut." Kertas itu sudah menguning, ujungnya terangkat. Aku terpaku menatapnya lama. Apakah Raini masih ingat pernah menulisnya? Malam itu aku memasak bakso kecap kesukaannya sejak kecil. Setelah matang, aku duduk dan melakukan video call. Layar menunjukkan ruangan asing. Wajah Raini tampak pucat dengan jas formal. "Bu, besok aku ada presentasi. Kenapa telepon sekarang?" Aku berkata pelan, "Ibu cuma mau nunjukin, ibu masak bakso favorit kamu." Dia melihat sebentar, "Oh, kelihatannya enak." Tapi tak ada kata "aku pengen" atau "lain kali buatin lagi ya." Akhirnya aku tak tahan dan bertanya, "Kamu memang dari awal nggak ada niat pulang ya?" Dia terdiam. "Abi sudah tiada. Bahkan wajahnya terakhir pun kamu nggak lihat, video pun kamu putuskan." Tiba-tiba dia menjawab dengan nada tinggi, "Ibu, aku sudah berusaha keras. Ibu pikir aku nggak nyesel? Aku benci diriku sendiri karena nggak ada di sana." Aku membeku. Aku bukan nggak mau pulang. Aku cuma nggak tahu harus bagaimana. Lalu siapa yang menghadapi semuanya? Suaraku mulai gemetar. Siapa yang tanda tangan surat kematian? Siapa yang bolak-balik rumah sakit? Siapa yang tengah malam berdoa sendirian? Air mataku jatuh. "Aku bukan mau menyalahkan kamu. Aku hanya takut kamu benar-benar melupakan kami." Dia berkata pelan, "Aku nggak lupa, tapi ibu nggak mengerti aku." Aku tersenyum pahit. "Aku nggak mengerti kamu? Saat umur 3 kamu demam, aku yang peluk semalaman. Aku tahu kamu takut suara keras, takut gelap, nggak suka tomat. Sekarang kamu bilang aku nggak kenal kamu? Bu, aku capek. Nanti kita ngobrol lagi ya." Layar pun gelap. Aku duduk di dapur. Di depanku mangkuk bakso masih mengepul. Aku menatap kertas di kulkas dan akhirnya merobeknya. Aku menyimpan seluruh makanan ke demak dan memasukkannya ke kulkas. Saat itulah aku sadar, aku bukan menyimpannya untuk Raini. Aku hanya tidak sanggup membuangnya. Keesokan subuh jam 5 aku bangun. Tidak ada pesan baru. Aku buka lagi obrolan lama dengan Raini. Scroll pelan-pelan ke atas, sampai tahun saat dia pertama kali berangkat ke Inggris. Dulu, setiap kalimat penuh cinta. "Bu, aku kangen. Bu, aku mimpi makan ketupat buatan ibu. Bu, aku pasti akan pulang." Lalu perlahan berubah jadi, "Oke, aku sibuk. Nanti ya." Aku cadangkan semua pesan ke Google Drive. Takut suatu hari dia benar-benar menghapus semuanya. Setidaknya aku masih punya bukti bahwa dulu dia pernah peduli. 3 hari kemudian, dia kirim pesan. "Bu, aku diterima kerja di posisi baru. Sepertinya akan tinggal tetap di Inggris beberapa tahun ke depan." Aku mengetik, "Selamat ya." Lalu ku hapus, ketik ulang, "Semangat ya, jaga kesehatan." Dia balas, "Makasih Bu." Kami mulai bicara seperti dua orang asing yang sopan. Dia tak pernah lagi menyebut akan pulang, dan aku pun tak bertanya. Kami seperti dua tetangga yang hanya tahu keberadaan masing-masing, tapi sudah tidak tinggal di rumah yang sama. Saat aku ke kantor pos untuk kirim paket, petugas bertanya, "Ke Inggris lagi ya, Bu? Anaknya udah sempat pulang?" Aku tersenyum dan geleng kepala. "Belum, dia sibuk." Lalu kutundukkan kepala, menghitung uang receh dengan cepat. Ingin segera pergi dari situ. Malam harinya, aku bongkar album foto lama. Ingin cari satu foto untuk kubingkai dan taruh di ruang tamu mengenang Pak Rahman. Tiba-tiba kutemukan foto kelulusan SD Raini. Dia berdiri di antara aku dan Pak Rahman, senyumnya cerah seperti cahaya matahari. Aku duduk menatap foto itu lama sekali. Tenggorokanku tercekat. Mungkinkah? Aku memang tidak mengerti dia. Tapi kemudian aku teringat, dialah anak yang kubesarkan dengan tanganku sendiri. Dia tak suka tomat, takut naik lift, dan tali sepatunya harus selalu kencang. Apa mungkin aku tidak kenal dia? Mungkin dunia tempat dia berada sekarang memang bukan lagi tempat untukku. Sering aku berpikir, kalau Pak Rahman masih hidup, mungkin dia akan bilang, "Zainab, sudah, nggak usah pikirkan Raini, kita jalani hidup kita saja." Tapi dia sudah tiada. Dan aku sendirian, bahkan tak sanggup mengucapkan kalimat itu sendiri. Musim gugur 2022, tiba-tiba Raini kirim pesan suara. "Bu, pernah kepikiran nggak datang ke Inggris? Lihat aku di sini." Aku menatap ikon suara itu lama sekali. Baru akhirnya, kutekan tombol putar. Setelah menerima pesan suara dari Raini, suaranya terdengar samar melalui jaringan, tapi terasa lebih lembut dari biasanya. Aku sempat mengira aku salah dengar.
Tak lama, dia mengirim pesan lagi. Ibu kan sudah tidak muda, anggap saja ini perjalanan wisata. Aku temani jalan-jalan. Aku menatap dua baris kalimat itu, perasaan yang campur aduk mulai muncul dalam hatiku. Malam itu, aku tidak langsung membalas. Bukan karena marah, tapi aku sungguh tidak tahu harus membalas dengan perasaan seperti apa. Haruskah aku senang karena akhirnya dia ingat aku, atau takut kalau ini hanya perhatian sesaat seperti yang dulu-dulu? Aku membuka aplikasi cuaca, melihat suhu di London, 10 derajat. Lalu aku buka situs imigrasi untuk melihat syarat pengajuan visa kunjungan keluarga. Setelah membaca beberapa saat, aku tutup laptopku kembali. Setengah jam kemudian, akhirnya aku membalas. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan dengan ibu yang sudah tua. Dia membalas sangat cepat. Ibu, dari dulu aku selalu ingin ibu datang. Cuma kalimat itu, tapi aku menangis. Hari-hari setelah itu, aku seperti menemukan semangat baru. Aku pergi ke kantor polisi untuk membuat paspor. Aku ke agen perjalanan untuk tanya harga tiket, mengecek harga sayur di supermarket London. Aku bahkan pinjam koper besar anti air dari tetangga bawah. Sambil mempersiapkan, aku juga terus menasihati diriku. Jangan berharap terlalu banyak. Jangan membayangkan berlebihan. Tapi tetap saja, aku tersenyum diam-diam. Malam hari, aku memasak dengan penuh semangat. Bahkan labu yang biasanya tidak kusuka, aku beli untuk belajar masak. Siapa tahu selera Raini sudah berubah. Aku juga pergi ke toko kacamata tua di pasar, membuat kacamata baca baru. Aku ingin bisa melihat lebih jelas wajahnya, kamarnya, dan kehidupannya yang sekarang. Hari keberangkatan, jam 5 subuh aku berangkat sendiri naik bus bandara. Cuaca mendung. Trotoar depan stasiun Jakarta masih terang oleh lampu malam. Aku duduk di dalam bus, memandangi jalanan yang perlahan meninggalkan kota. 10 jam penerbangan, aku tidak bisa tidur. Telingaku terpasang earphone, mendengarkan lantunan doa. Mataku menatap awan di luar jendela. Dalam hati, aku bertanya-tanya, nanti harus peluk dulu? Atau cukup bilang lama tidak bertemu? Pesawat mendarat di Bandara Heathrow, London. Aku mengenakan rompi hangat. Saat keluar dari gerbang imigrasi, jantungku berdebar seperti anak muda. Di luar, dia sudah menunggu. Mengenakan mantel biru tua, rambut pendek, matanya masih bersinar seperti dulu. Kami saling menatap 2 detik. Dia tersenyum. Bu, dia membuka tangannya. Aku menjatuhkan koperku dan memeluknya. Aroma tubuhnya berbeda. Bukan lagi wangi sabun mahasiswa. Kini campuran parfum ringan dan udara hangat pemanas ruangan. Dia berkata, Bu, ibu kurusan. Aku menjawab, kamu kelihatan gemukan. Kami tertawa. Tapi aku tahu, tawa itu sudah tidak sama seperti dulu. Itu tawa yang muncul karena sudah terlalu lama tak berjumpa, dan karena ada jarak yang belum terjembatani. Mobil masuk ke kawasan pemukiman yang tenang. Rumah bata merah berjajar rapi. Rumput di halaman seolah dipotong dengan penggaris. Raini duduk di depan, menoleh ke arahku dan berkata, Ibu, lingkungan di sini bagus kan? Aman dan tenang. Dia bilang, kita, saat bicara tentang lingkungan itu. Aku tidak menjawab, hanya melihat bayangan pohon bergoyang dari balik kaca mobil. Rumahnya 2 lantai, dinding abu-abu dengan bingkai jendela putih. Ada taman kecil di depan. Saat dia membuka pintu, lampu hangat menerangi lorong. Hal pertama yang kulihat adalah 3 foto di dinding. 1 foto menunjukkan Raini berdiri di salju, tersenyum cerah. Di sampingnya, sepasang pria dan wanita kulit putih berusia sekitar 50-an. Wanita itu mengenakan anting mutiara, memeluk tangan Raini. Pria di sebelah satunya meletakkan tangan di bahu Raini. Mereka berdiri sangat dekat, lebih dekat daripada foto keluarga kami yang tergantung di ruang tamu. Dari arah dapur terdengar suara lembut dan antusias. Oh, is she here already? Aku tak mengerti, menoleh ke Raini. Dia tersenyum dan menerjemahkan. Dia tanya, ibu sudah sampai belum? Lalu dia berteriak balik. She's here! Mom's here! Hatiku mencelos. Seorang wanita rambut perak, mengenakan celemek hijau, berjalan cepat ke arah kami sambil tersenyum hangat. You must be your Jen, I'm Helen. Dia mengulurkan tangan. Aku menyambutnya. Telapak tangannya hangat dan lembut, tapi caranya menjabat seperti menyambut tamu istimewa. Tak lama, seorang pria tinggi kurus berkacamata muncul dari ruang kerja. Memakai sweater coklat muda. Welcome in, David. Aku mengangguk dan tersenyum. Tapi pikiranku kosong. Raini berkata, Bu, ini Helen. Mama Helen, dan David, Papa David. Aku membeku. Kamu bilang apa barusan? Dia menjelaskan dengan tenang. Di sini aku memanggil mereka Mama dan Papa. Sudah lama jadi terbiasa. Mereka sangat baik, selalu menemaniku saat masa-masa sulit. Aku membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Makan malam mereka siapkan sendiri. Steak, sayur panggang, sup labu, dan saus hijau asing.
Meja makan tertutup taplak renda putih, peralatan makan tertata rapi seperti di showroom. Helen menuangkan anggur ke gelasku. You must be tired from the flight. Rainy langsung menerjemahkan. Dia bilang ibu pasti capek naik pesawat. Aku tersenyum dan mengangguk. Tapi dalam hati aku bertanya-tanya, sejak kapan dia begitu fasih? Seperti pemandu wisata. Di tengah makan, David berkata sambil tertawa, She calls us mom and dad all the time. We're honored. Aku melihat wajahnya yang ramah, tapi tidak mengerti. Hanya bisa menunduk, menyeruput sup. Rainy menerjemahkan, dia bilang aku sering memanggil mereka mama papa dan mereka merasa terhormat. Tanganku gemetar. Sumpitku hampir jatuh ke mangkuk. Kemudian Helen bertanya, Is she staying for the wedding? Aku tidak mengerti, menatap Rainy. Dia sempat terdiam, lalu tersenyum. Dia tanya, ibu mau tinggal untuk lihat pernikahan aku enggak? Mataku membelalak. Kamu mau nikah? Dia menunduk, mengusap rambutnya. Aku belum cerita ya, aku sudah tunangan sama Mark, lagi urus visa nikah. Mulutku terbuka. Tak bisa bicara. Aku mau menetap di sini, Bu. Kalau lancar, aku akan jadi warga Inggris. Suaraku gemetar. Bukannya dulu kamu janji setelah kuliah akan pulang? Dia menunduk. Itu janji 10 tahun lalu, Bu. Kepalaku seperti disiram air es. Waktu ayahmu meninggal, kamu juga bilang akan pulang. Dia diam. Aku menggigit bibir. Sekarang kamu panggil orang lain mama papa. Bilang akan rawat mereka tua nanti. Lalu kami ini siapa? Wajahnya memucat. Mereka yang selalu ada buat aku, Bu. Aku nggak mau ganti siapa-siapa. Tapi mereka baik banget. Aku meletakkan pisau garpu. Suara kursi bergesek keras di lantai. Suaraku mulai gemetar. 500 juta. Kami jual rumah. Kami kasih semua tabungan hidup cuma untuk kamu bisa sekolah di sini. Akhirnya kamu panggil orang lain papa mama. Matanya merah. Pelan dia berkata, Jangan bilang begitu, Bu. Sebelum ayah wafat, dia tanya kapan aku pulang. Aku bohong bilang kamu sudah beli tiket. Aku hampir berteriak. Dan kamu malah di sini panggil orang lain mama. Makan steak. Begitu pembicaraan soal visa dimulai, air mataku langsung mengalir. Aku melihat samar-samar Rainy ikut berdiri. Suaranya pelan. Bu, tenang dulu ya. Tapi aku sudah tidak bisa tenang lagi. Aku berbalik, melangkah cepat ke arah pintu. Dia mengejarku. Bu, mau kemana? Aku tak menoleh, hanya menjawab lirih. Kamu sudah punya orang tua di sini, aku nggak mau ganggu lagi. Pintu tertutup dengan bunyi keras. Angin London langsung menusuk masuk ke kerah bajuku. Aku berdiri sebentar di trotoar, lalu melangkah tak tentu arah. Kota ini terasa sangat asing. Setiap papan jalan pakai bahasa yang tidak kupahami. Arah pun terasa kabur. Aku berjalan cepat, menggulung syalku lebih erat. Tapi semakin jauh berjalan, aku makin tak tahu kemana. Entah sudah berapa lama aku berjalan. Angin London menusuk telinga, membuatnya nyeri. Rumah-rumah bata merah berjejer rapi, tapi terasa seperti kota boneka kosong. Aku tidak pakai jaket tebal. Syalku tertiup angin, tali sepatuku terlepas. Saat jongkok untuk mengikat, jari-jariku sudah membeku. Aku berhenti di sebuah taman kecil, duduk di bangku panjang. Tanganku gemetar, perut kosong, kepala berat. Kuhidupkan ponsel. Layar menyala dengan foto kecil Rainy saat masih TK, naik sepeda roda 3, tertawa lebar. Aku tatap wajah di foto itu. Begitu asing. Apakah dia masih menyimpan foto kita bersama? Apakah dia masih punya ruang untukku di hidupnya? Seekor anjing menggonggong, membuatku tersentak. Seorang nenek bule lewat, melihatku gemetar, lalu bertanya dalam bahasa Inggris yang pelan, Are you okay? Aku hanya menggeleng. Dia menatapku beberapa detik, lalu berkata, Wait here. Beberapa menit kemudian, dia kembali bersama seorang perempuan Asia tua bertubuh kecil. Begitu membuka mulut, aku langsung tahu logatnya dari Medan. Ibu dari Indonesia? Air mataku langsung mengalir lagi. Saya dari Jakarta. Anak saya tinggal di sini. Nenek itu mengangguk. Ya Allah, sini ikut saya. Nggak boleh duduk di taman sendirian malam-malam begini, bahaya. Namanya Bu Aminah, tubuh 2 tahun. Asal Medan. Sudah 2 dekade tinggal di Inggris. Dia tinggal di flat khusus lansia komunitas Muslim Asia Tenggara. Banyak ibu-ibu seperti kita di sini. Jangan sedih. Dia memberiku teh jahe hangat dan selimut. Anakmu nikah sama orang sini ya? Terus jarang kabar? Aku hanya diam. Dia tersenyum pahit. Anakku juga. Cucu-cucuku bahkan nggak kenal aku. Pas terakhir video call, cucuku nanya, nenek yang mana ya? Aku 3 hari nggak keluar kamar waktu itu. Dia menepuk punggungku. Nggak apa-apa, nangis aja dulu, biar kita tahu kita masih manusia. Malam itu aku tidur di ranjang lipat kecil, tapi hatiku terasa lebih luas. Dia menyiapkan mie instan rasa kari ayam. Katanya di toko Asia cuma 50 pay. Kalau kamu nggak mau balik ke hotel, kesini aja. Kita masak bareng. Setidaknya rasa mie-nya kita kenal.
Aku tersenyum, tapi bibirku gemetar. Aku tidak menelepon Rainy. Bahkan saat dia kirim pesan, "Bu, ibu di mana? Aku bisa jemput." Aku tidak jawab. Malam itu aku buka ponsel lagi. Lihat fotonya tersenyum di profil, pakai mantel biru gelap. Lama aku menatap, baru berani mengakui, dia sudah mengganti aku. Di hidupnya sekarang, dia punya ibu baru, ayah baru, bahasa baru, rumah baru. Sedangkan aku cuma bagian dari masa kecilnya. Mungkin bukan salah siapa-siapa. Tapi malam itu aku sadar, tak peduli seberapa lama aku berdiri di pintunya, aku sudah tidak punya kunci untuk masuk lagi. Aku hanya kirim satu pesan. Ibu pulang sendiri ke hotel. Dia balas dengan stiker kartun angkat jempol. Sama seperti semua pesan sebelumnya. Singkat, ringan, tanpa rasa. Keesokan harinya, aku pergi ke British Museum sendirian. Melihat mumi ribuan tahun yang dibungkus kain putih, aku teringat kain kafan waktu menyiapkan jasad Pak Rahman. Siangnya aku duduk di tangga museum, makan sandwich sambil melihat kerumunan orang berlalu. Tak ada yang melihatku, tak ada yang peduli. Dan aku akhirnya mengerti. Mungkin Rainy tidak pernah pulang, karena dia sudah belajar untuk tidak butuh lagi hal-hal seperti rindu atau keluarga. Pulang ke Indonesia, aku menutup kamar Rainy. Tempelkan sudah dibersihkan. Tidak perlu dibuka kecuali darurat. Aku tulis itu untuk diriku sendiri. Aku menelan nasi yang sudah dingin tanpa berkata apa-apa. Aku tidak membenci Rainy. Dia tetap anakku. Aku tahu dia bukan anak yang jahat. Dia hanya sudah tidak butuh aku lagi. Tahun 2024, aku resmi menerima tunjangan lansia. Petugas di kantor kelurahan tersenyum berkata, "Selamat ya Bu. Mulai bulan depan sudah ada pemasukan tetap." Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Keluar dari kantor itu, aku naik angkot menuju taman kota. Duduk sendirian di bangku panjang di bawah pohon asam. Matahari pagi menembus daun-daun dan menyinari lututku. Rasanya hangat, tapi tidak membakar. Aku membuka bekal, nasi ubi yang kubuat sendiri pagi tadi. Lauknya sederhana, tumis brokoli dan sedikit daging cincang. Bukan makanan istimewa, tapi aku mengunyah pelan. Menikmatinya sampai habis, tanpa terburu-buru. Setelah itu, aku mengeluarkan buku catatan kecil yang sudah agak kusam. Di halaman pertama tertulis, jadwal harian setelah pensiun. Jalan kaki, minum sup, melihat bunga. Itu rutinitas yang aku tetapkan untuk diriku sendiri. Sederhana, tapi cukup untuk menjalani hari. Aku tidak lagi menunggu siapapun untuk makan bersama. Tidak berharap akan ada yang bilang, "Bu, aku pengen makan sup buatan ibu lagi." Bulan lalu, Rainy mengirim foto pernikahannya. Dia memakai gaun putih, berdiri di lapangan rumput, tersenyum bahagia sambil menggandeng seorang pria tinggi berjas. Di sebelahnya berdiri Helen dan David, berpakaian seperti dari majalah pernikahan. Aku menatap foto itu lama. Air mata tidak jatuh. Aku hanya membalas singkat, "Semoga bahagia." Dia pun membalas, "Makasih Bu, semoga ibu juga sehat dan bahagia." Lalu, tak ada lagi. Aku tidak bertanya apakah di pernikahan itu ada kursi untukku. Aku tidak bertanya apakah Helen duduk di meja utama. Aku tidak perlu jawabannya, karena aku sudah tahu. Aku membuka laci tua di rumah. Mengambil foto keluarga yang dulu kami pajang di ruang tamu. Perlahan aku usap debunya, lalu kumasukkan ke dalam amplop. Kutulis di atasnya, "Sebelum 2023." Sebagai kenangan, juga sebagai penutup. Kertas kecil yang dulu ditulis Rainy, "Bu, tunggu aku pulang, kita ke Tegal makan sop buntut." Masih kutempel di dinding dapur. Tapi aku tahu, sop itu sudah lama tidak menunggu siapapun. Kadang saat menonton berita luar negeri di TV, aku lihat liputan tentang keluarga imigran. Tentang jurang perbedaan antara generasi tua dan muda. Aku hanya mengangguk pelan, lalu ganti saluran. Kami tidak butuh simpati, tidak perlu penjelasan. Aku di sini, jalan pagi, masak, merendam kaki, menulis jurnal. Dia di sana, kerja, libur, jalan-jalan, urus visa. Kami hidup di dunia masing-masing, tanpa saling mengganggu lagi. Saat hari tahlilan almarhum Pak Rahman tiba, aku pergi sendiri ke makam. Membawa kacang pedas kesukaan almarhum, Pak, dan sebotol minuman beras yang selalu dia minum. Kutaruh perlengkapan doa, kutunduk dan berkata pelan. Dia tidak datang. Aku juga tidak memanggilnya. Aku tidak kirim foto, tidak kirim video. Bahkan bunga yang kupasang pun tak kukabarkan. Bukan karena marah, tapi karena tidak perlu. Dia tahu di mana ayahnya dikuburkan. Dia tahu tanggal ini penting. Kalau dia ingin ingat, dia akan ingat. Tapi dia tidak pernah kembali. Bukan hanya secara fisik, tapi ke dalam hidup kami. Sejak dia berangkat ke Inggris, itu adalah titik waktu. Tapi semua hari setelahnya adalah proses perlahan yang menghapus jejaknya dari keluarga ini. Aku pernah mengundangnya berkali-kali. Tahun 2021 ulang tahunku, aku kirim pesan sebulan lebih awal.
Bu ulang tahun, ayo pulang makan bareng ya. Dia jawab, lagi banyak proyek kantor, nanti video call ya. Mama David bisa nemenin ibu ngobrol. Tahun 2022, saat haul Pak Rahman, aku tanya, mau pulang? Kita doa bareng. Dia bilang, aku harus antar David periksa ke rumah sakit, kolesterolnya tinggi. Tahun 2023, malam takbiran aku bertanya, kita makan hotpot bareng ya? Dia jawab, Bu makan duluan ya, nanti aku susul. Tapi mana ada nanti. Tahun itu dia tidak pulang. Bahkan telepon pun makin jarang. Sampai akhirnya aku tidak tanya lagi. Karena bertanya itu sebuah harapan. Dan sekarang aku tak lagi menyimpan harapan itu. Di pintu rumah ada stiker bertuliskan, Selamat datang Raini pulang. Biasanya tiap tahun aku ganti. Tahun ini aku robek dan ku ganti dengan kertas merah polos tanpa tulisan apa-apa. Ada yang bertanya, Bu, anaknya masih di Inggris? Aku jawab, iya sudah betah di sana. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Dan aku pun tidak menjelaskan. Kadang tetangga mengobrol, anak-anak zaman sekarang hebat-hebat ya, bisa merantau ke luar negeri. Aku tersenyum. Iya, hebat sekali. Tapi dalam hati, tahu, di balik kehebatan itu, orang yang tinggal dan menghitung satu-satu pesan tapi tak pernah dibalas. Kisah ini mungkin tidak asing bagi banyak orang tua. Ketika anak-anak pergi merantau, membangun hidup baru di negeri asing, seringkali yang tertinggal hanyalah sunyi dan kenangan di rumah. Bu Zainab telah memberikan segalanya untuk anaknya. Namun di akhir hidup, ia belajar melepaskan, bukan karena tidak cinta, tapi karena sudah cukup menunggu. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda juga pernah merasa dilupakan oleh anak yang jauh? Atau justru Anda adalah anak yang tinggal di luar negeri dan sulit pulang? Menurut Anda, sampai sejauh mana orang tua perlu menunggu? Dan sejauh mana anak harus kembali atau sekadar memberi kabar? Silakan tulis di kolom komentar, karena mungkin satu kisah Anda bisa menjadi penguat bagi yang lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang sedang menghadapi hal serupa. Setiap partisipasi Anda adalah bentuk nyata bahwa kisah orang tua seperti Bu Zainab tidak pernah benar-benar sepi. Terima kasih telah menonton. Semoga damai selalu menyertai langkah kita.